dalam situasi kuliah yang normal yang terjadi adalah saudara-saudara itu mendapatkan bahan pelajaran di kelas. Nah, sekarang tidak. Sekarang sebelumnya kalian semua juga sudah mendapatkan bahan pelajaran dan itu sengaja diupload di sana untuk dibaca sebelumnya dan dipelajari. Ya, dibaca dan dipelajari. Lalu apa yang terjadi di kelas? Nah, di kelas nanti yang akan kita pelajari adalah ini. Kita akan mengadakan tanya jawab dan diskusi untuk mengembangkan bahan yang sudah dipelajari. Nah, ini yang tadi saya katakan, cara belajar yang baru ini menuntut kerja keras dan kerjasama. Ya, jadi polanya selalu itu. Silahkan saya mengupload bahan, kalian mendownload dan mempelajari sebelum kelas. Kalau perlu berdiskusi segala macam untuk memahami dengan lebih baik, kecuali untuk hari ini, ya. Nah, kemudian nanti di kelas kita bertanya jawab dan diskusi untuk mengembangkan bahan yang sudah kita pelajari. Konsekuensinya apa dengan cara belajar seperti ini? Konsekuensinya adalah dosen harus mengupload susunan acara lengkap untuk pertemuan mendatang. Bahan-bahan dan instruksi ini akan disampaikan paling lambat 3 hari sebelum hari H. Ini tanggung jawab saya. Ya, ini tanggung jawab saya untuk memberikan bahan-bahan yang harus dipersiapkan. Nah, bersamaan dengan itu, lalu mahasiswa itu juga wajib untuk selalu menengok LMS ini. Ya. Mahasiswa selalu wajib untuk menengok LMS ini, lihat apa yang ada, apa yang berinformasi apa yang ada di sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, dua hal ini saya kira menjadi penting, ya, kerjasama antara mahasiswa dalam satu konflik, silahkan diperhatikan ini. Ya. Sebagai satu kelas itu biarlah praktis saja, kalau ada yang menengok itu memberitahukan kepada teman-teman kalau ada sesuatu yang baru, ada informasi baru dan seterusnya. Studi kelompok nanti amat membantu juga, silahkan dipikirkan hal ini. Ya. Sejak 30 tahun yang lalu ketika saya belajar, saya itu sangat terbantu dengan studi kelompok begini. Ya. Oleh karena itu coba diusahakan, jangan terlalu individualistik untuk hal ini. Ya, nanti individualistik itu mungkin kalau harus menjalankan ujian, lah itu persoalannya menjadi lain. Ya. Baik. Nah, yang seperti ini silahkan nanti dibaca, deskripsi mata kuliah, kemudian catatan capaian pembelajaran mata kuliah, silahkan dibaca di LMS. Ini menggambarkan apa yang mau kita capai dengan perkuliahan kita. Ya. Apa yang mau kita capai dengan perkuliahan kita, apa yang mau kita, ini sebagai contoh saya tunjukkan, ya, sebagai contoh saya tunjukkan ini adalah misalkan capaian pembelajaran mata kuliah. Ini ada di sini, saya akan berikan selalu. Pada dasarnya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan ini dan seterusnya. Nanti silahkan lihat untuk perkuliahan kita. Ya. Nah, dalam situasi perkuliahan seperti ini, UTS dan UAS tidak bisa dibuat. Oleh karena itu, sebagai gantinya nanti akan ada tugas terstruktur yang berfungsi sebagai pengganti UTS dan UAS. Ya. Nggak tahu ini adalah kabar gembira atau kabar yang menyedihkan ini. Biasanya mahasiswa itu juga senang kok kalau ada UTS, ada UAS gitu ya, merasa tertantang untuk menunjukkan saya bisa seperti itu. Lalu kalau perlu ya UTS-nya berapa kali ya menantang dosen seperti itu. Ya. Nah, sekarang dalam situasi seperti ini tidak bisa dibuat, lalu ya akhirnya dibuat gantinya. Ya. Akan ada 2 tugas nanti akan saya sampaikan di dalam LMS, silahkan dilihat saja. Ya. Kemudian ditambah 2 tugas kecil yang kurang lebih refleksi 1 halaman atau 2 halaman yang nanti juga akan saya sampaikan. Ya. Nah, ini adalah aktivitas kelas juga akan diperhatikan. Ya. Aktivitas kelas, siapa bertanya, siapa menjawab, siapa makan, siapa bolak-balik keluar kelas, itu kalau bisa dilihat itu akan menjadi perhitungan juga.
Oke, baik. Ya. Nah, oleh karena itu, karena dalam situasi terbatas, perpustakaan ini juga aksesnya terbatas. Ya. Kita tidak bisa mendatangi perpustakaan Seminar Tinggi atau Kolosani atau yang lain. Oleh karena itu, kita menggantungkan pada perpustakaan konflik yang saya kira sudah ada. Ya. Lihat itu CSSR itu di perpustakaan itu buku-bukunya banyak sekali. Ya. Itu di sana itu sudah, saya kira sudah cukup. Itu. Ya. Kalau Anggi Mandiri nampaknya di ruang makan. Ya. Lalu yang terada ya ada hanya piring, sendok, garpu seperti itu perpustakaannya. Ya. Nah, selain perpustakaan konflik, kita bisa memanfaatkan juga perpustakaan digital. Ya. Entah artikel-artikel diambil dari ini, JSTOR, atau di Library Genesis. Library Genesis ini menyediakan cukup banyak buku-buku secara gratis bisa di-download. Ya. Soal legal atau tidaknya ini nanti persoalan lain. Ya. Nah, saya mengharapkan sebuah sikap ini, mahasiswa yang kepo begini ini. Ingin tahu, yang mendorong pada aktif dan kreatif. Ya. Nah, untuk perkuliahan kita, saya menyediakan catatan saya. Jadi nanti yang akan dipakai adalah catatan dari saya yang saya kumpulkan dari berbagai macam sumber, ya, untuk mengarahkan mahasiswa dan tentu tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga akan memakainya sendiri. Lalu beberapa mencarinya sendiri. Lalu beberapa artikel nanti kita bisa lihat. Ya. Baik. Nah, acara kita per minggu seperti ini, kecuali hari ini. Ya. 1 jam pertama kurang lebih kita akan tanya jawab dan diskusi tentang materi yang sudah disampaikan. Ini yang saya katakan tadi, kita balik. Kalau biasanya di kelas itu Anda mendengarkan materi dari dosen, sekarang tidak. Pendalaman materi itu, studi materi itu dibuat di kelas, di rumah. Ya, sebelumnya. Nah, di sini akan ada tanya jawab dan diskusi itu di kelas. Nah, pada setengah hari, oh ini saya salah ini, saya kira ini harus saya rehab lagi karena ini adalah perhitungan 2 jam mata kuliah. Ya. Kita 3 jam, ini harus saya ubah nanti, ya. Tapi kurang lebih begini, ada tanya jawab, ada rangkuman seperti ini, ya. Jelas ya, ini persoalannya seperti itu. Pola belajar yang berbeda itu saya kira yang penting untuk disadari, ya. Baik. Nah, satu hal saya mau memberi catatan terhadap operator komputer konflik. Mohon untuk bisa memfasilitasi teman-teman supaya terlibat dalam diskusi, dalam menjawab pertanyaan, menanggapi persoalan, dan seterusnya. Tolong ini ya, untuk memfasilitasi, mendorong teman-teman untuk terlibat dalam diskusi di dalam kelas. Seperti ini. Ya, baik. Nah, terus terang saja ini adalah kuliah pertama ya di masa pandemi. Ya. Kalau belum lancar mohon dimaafkan, tetapi saya mau berterima kasih atas keterlibatan, kerjasama, dan semangat untuk mengikuti perkuliahan seperti ini. Ya. Saya percaya, saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi khusus ini juga dengan sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya selalu bisa dihubungi pada WA ini, ya, nomor ini, 0813-8495-9681, tentu di waktu yang masuk akal ya. Waktu yang masuk akal itu ya, kalian tahu sendirilah. Kalau jam 2 pagi karena kalian tidak bisa tidur lalu WA saya untuk bertanya sesuatu, itu juga saya kira tidak tepat. Silahkan menyebut identitas diri supaya saya tahu bahwa yang bertanya adalah mahasiswa FTW dan saya bisa menanggapi secara tepat, secara cepat, seperti itu. Ya, baik. Ini introduksi kita pada pagi hari ini. Apakah ada pertanyaan, Pater? Kalau ada pertanyaan, silahkan unmute saja, langsung saja. Atau kalau mau menggunakan raise hand, fasilitas raise hand juga saya persilahkan. Sebelum kita masuk kepada perkuliahan, ini adalah pengantar awal. Apakah ada pertanyaan? Apakah jelas?
Kalau jelas silahkan angkat jempol supaya saya bisa tahu ya. Kalau ada Romo, ya, silahkan. bagaimana dengan metode presensinya, Romo? Metode presensi. Ya, metode presensi. Ini yang bertanya siapa ini? Bentar. Dari OFM, Romo. Dari OFM. Baik, Batar. Ini nanti metode presensi masih belum kami putuskan karena ada kesulitan. Kalau di tempat lain itu kan masing-masing mahasiswa mempunyai satu laptop sendiri atau WA atau handphone ya. Di sini masih belum, oleh karena itu mungkin nanti kita akan mempersiapkan dengan metode hard copy. Saya percaya sekian frater di rumah itu pasti dengan jujur, nanti silahkan mengisi saja secara manual dan tradisional begitu. Ya, nanti ya. Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, begitu ya. Jadi ya. Sementara tenang saja, bagi saya terus terang frater, bagi saya yang penting adalah perkuliahannya. Dan saya kira saya percaya pada frater yang ingin secara semangat dan antusias mengikuti pelajaran, lalu ya absensi itu sebetulnya bisa nomor sekian. Ya, ada pertanyaan lain, frater? Silahkan kalau ada pertanyaan lain sebelum kita melanjutkan kepada bahan yang saya persiapkan sebagai penuntun bahan yang sudah saya berikan. Silahkan, Mater. Baik, terima kasih Romo. Ini persoalan teknis saja mengenai nama mata kuliah. Iya. Dalam jadwal yang dibagikan itu mata kuliahnya bernama Kitab Taurat dan Kitab Sejarah. Betul. Lalu sedangkan yang Romo katakan tadi tafsir Kitab Taurat dan Sejarah. Ya, sama saja, Frater. Oh, sama saja. Sama saja, ya, itu. Memang kita membahas Taurat dan Sejarah dan ada tafsir di sana nanti. Sama saja, ya. Begitu, Frater ya? Oke. Ya. Terima kasih, Romo. Baik, terima kasih kembali. Apakah ada yang lain untuk menjelaskan hal ini? Baik, kalau tidak ada, kita mau melanjutkan ya. Saya masuk pada bahan sekarang. Dan bahan ini, sebetulnya sudah ada di dalam LMS. Apakah Frater sudah mendownload, mengunduh, dan membaca bahan itu? Apakah sudah dibaca bahannya? Sudah di-download, sudah dibaca? Sudah, Mo. Sudah? Sudah, Mo. Sudah ya? Baik. Gimana kok ya tertawa-tawa segala itu? Sudah atau belum itu nanti ya? Oke, baiklah ya. Ini di sini memang agak sedikit terlambat, tidak jadi masalah. Untuk kali ini, untuk pertemuan ini, oke, tidak ada masalah seperti itu ya. Saya akan, kalau kalian sudah membaca, sudah mendownload dan ada pada kalian, silahkan. Karena saya akan menerangkan beberapa poin yang ada di sana. Saya tidak akan menjelaskan semua, tetapi mengarahkan apa sebetulnya yang mau dibicarakan di situ. Nah, pada minggu depan kita sudah akan mendiskusikan dengan beberapa poin yang ada di sana juga. Ya, oke, baik. Tafsir Taurat Sejarah. Nanti kitab Taurat atau kitab sejarah itu terserah saja, tidak ada masalah itu, tidak berbeda sama sekali. Ya. Tafsir Taurat Sejarah. Nah, ini kuliah baru, Frater, sebetulnya. Ya. Sampai beberapa tahun yang lalu, sebetulnya kuliah ini itu dibagi menjadi dua. Ya. Ada yang namanya tafsir Pentateuch, tafsir Taurat, dan ada tafsir sejarah, kitab sejarah. Tadinya ini dua mata kuliah yang terpisah. Masing-masing itu 2 SKS. Ini 2 SKS, ini 2 kekurangan. Yang tadinya 4 menjadi 3. Dan itu berarti apa? Itu berarti ada kekurangan cukup sekitar 14 jam. 14 jam pertemuan itu hilang itu di situ. Oleh karena itu apa yang terjadi? Ini waktunya singkat, perlu lebih efisien ya. Maka pengetahuan yang
kalian dapat dalam kursus pengantar perjanjian lama, ini menjadi penting. Maka silahkan nanti diulang lagi, dilihat lagi. Saya akan banyak mengandaikan di sini dan tidak akan saya ulang. Untuk apa? Karena ini waktunya singkat. Saya tidak punya kesempatan untuk mengulang keseluruhan hal-hal yang ada atau yang sudah dibicarakan di dalam kitab suci, pengantar kitab suci perjanjian lama. Ya, ini catatan yang mohon kalau nanti saya menunjuk pada sesuatu di dalam kursus pengantar perjanjian lama, silahkan saudara-saudara mengingat apa yang pernah ada di sana. Ya, baik. Nah, tema pertemuan pertama adalah 4 poin ini sebetulnya. Ada 4 poin ini. Mengapa belajar perjanjian lama, terutama Taurat, mengapa harus kita pelajari? Ya. Kemudian kita bicara mengenai pengantar singkat Pentatek dulu. Ya. Kemudian kita akan bicara mengenai sejarah penafsiran Pentatek dan pendekatan sinkronis atas Pentatek. Ini adalah tema-tema pada pertemuan pertama. Dalam catatan yang Frater sudah miliki, itu sebetulnya isinya 4 poin ini. Ya. Maka silahkan nanti dibaca dan dilihat lagi, isinya itu hanya 4, mengarah kepada 4 poin seperti ini. Ya. Nah, kita akan mulai. Mudah-mudahan Frater ingat gambar ini ya. Ingat gambar ini? Ingat tidak gambar ini? Ingat ya? Apa itu? Coba silahkan menjawab apa itu. Mute, unmute, dan jawab. Apa ini gambar ini? Ayo siapa? Tadi yang teriak ingat-ingat itu siapa tadi? Ayo. Setiap menunda, menjawab, memakan kuota. Ya. Ya toh? NSA ini terutama ini ya. Coba silakan. Bagaimana? Apa ini? Kalau ingat apa coba? Terangkan sebentar. Siapa mau menerangkan? Ayo. Siapa yang mau menerangkan? Ayo Frater. Coba tadi menjawab, masih ingat gambar ini, saya persilahkan. Siapa yang mau menjawab? Silahkan di-unmute mikrofonnya. Ya. Proses meneruskan Taurat itu sendiri dari nabi-nabi, kemudian itu akhirnya sampai pada tulisan-tulisan itu sendiri. Ini siapa ini? Dari mana ini? Tidak. Hah? MSF? Apa sekali lagi Frater tolong? Proses penulisan Taurat itu sendiri dari nabi-nabi, kemudian sampai tulisan-tulisan sekarang ini. Bagian pertama saya tidak dengar dengan baik, minta maaf. Apa? Mendekat saja ke mic kalau bisa. Ya. Jadi ini proses penerusan Taurat itu sendiri Romo. Jadi pertama dari nabi-nabi, kemudian sampai pada tulisan-tulisan hingga sekarang ini yang kita terima. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Apakah ada yang lain yang mau menyampaikan, menanggapi apa tuh gambar ini sebetulnya? Siapa yang mau memberikan jawaban? Apakah ada? Silahkan. Caseser, bagaimana Caseser? Apa ini? Gambar ini menunjukkan apa? Silahkan. Anggi Mamiri, Romo. Anggi Mamiri, silakan, teman. Aris mau berbicara. Ya. Apa?
Kumpulan teks-teks Yahudi. Kumpulan teks-teks Yahudi. Apa yang kau maksud dengan kumpulan teks itu, Frater? Kitab sucinya orang Yahudi, Romo. Coba lebih persis, apa yang disebut, apa yang kau maksud dengan kumpulan teks Yahudi? Kitab suci orang-orang Yahudi. Kitab sucinya orang Yahudi, begitu? Ya, Romo. Oke, kitab suci orang Yahudi. Ya. Kitab suci orang Yahudi. Baik. Ya. Yang namanya Tanakh ini memang adalah kitab suci orang Yahudi. Silahkan Frater melihat. Ya. Silahkan Frater melihat Injil Lukas bab 24. Coba dilihat. Ada kitab suci toh? Silahkan lihat Injil Lukas bab 24. Ya. Ini 24 ayat 44. Injil Lukas bab 24 ayat 44. Coba salah satu baca itu. 24 Injil Lukas ayat 44. Iya, Tolong dibacakan, Frater. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ya, di situ ya disebut digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Apa yang dimaksud itu? Sebetulnya dengan 3 ungkapan itu, kitab Taurat, Nabi-Nabi dan Mazmur mau menggambarkan seluruh kitab suci. Peristiwa Yesus itu sudah tertulis di dalam kitab suci. Ya. Oleh karena itu, Frater, yang namanya Tanakh atau lingkaran seperti ini tadi, perhatikan ya, ini adalah kitab suci, gambaran kitab suci Yahudi. Tengah-tengahnya adalah Taurat, kemudian Nabi-Nabi, kemudian ada tulisan-tulisan. Ya, di dalam bahasa Ibrani ini adalah ketubim. Ini. Maka singkatannya adalah Tanakh, begitu. Ya. Taurat isinya apa? 5 kitab Musa. Nabi-nabi itu dalam cara pikir Yahudi dibagi menjadi 2. Ada nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi kemudian. Ya. Sementara ketubim adalah tulisan-tulisan lain di luar ini. Nah, sekarang yang kita jadikan bahan pelajaran adalah Taurat ini dan ini. Nabi-nabi terdahulu dari Yosua sampai dengan 2 raja-raja, ini sebetulnya yang kita sebut sebagai kitab-kitab sejarah. Ya. Maka yang menjadi objek perkuliahan kita adalah Taurat dan kitab-kitab sejarah ini. Paruh semester pertama kita bicara mengenai Taurat, yang kedua kita bicara mengenai kitab sejarah. Ya, ini. Ini sudah ada di dalam catatan Frater, nanti silahkan bisa melihat lagi, saya hanya mau menunjukkan, tidak akan begitu mendalami. Ya. Nah, ini bentuknya, isinya, tadi sudah saya tunjukkan ya, yang namanya law, Torah itu ini, Nabi itu ini, ya, nabi-nabi yang terdahulu, nabi-nabi yang kemudian ini ketubim atau tulisan-tulisan, ini lupakan saja dulu, karena ini nanti bagian yang akan datang. Ya. Nah ini. Lalu bagaimana sekarang gereja memandang hal-hal ini? Apa kata gereja? Mengapa perjanjian lama masih tetap kita pelajari? Mengapa Taurat khususnya kita pelajari? Bukankah dengan kata lama itu sama dengan menunjukkan sesuatu yang sudah usang, tidak kepake, dan seterusnya? Tidak usah lama-lama, ada beberapa artikel, silahkan nanti dilihat. Dei Verbum artikel 15 mengatakan, kitab-kitab itu harus diterima dengan khidmat oleh umat beriman Kristiani. Ya. Dei Verbum 16, sebab meskipun Kristus mengadakan perjanjian baru dengan darahnya, namun kitab-kitab perjanjian lama seutuhnya ditampung dalam pewartaan Injil. Dan perhatikan yang nomor ini, tanpa perjanjian lama, ya, perjanjian baru tidak dapat dipahami.
laksana sebatang pohon yang dicabut dari akarnya, ia akan segera mengering dan layu. Nah ini ya, tanpa perjanjian lama, perjanjian baru tidak dapat dipahami. Nah ini akan menjadi pola kita. Kita akan mencoba melihat tulisan-tulisan perjanjian lama sejauh nanti penting untuk perjanjian baru. Maka pilihan-pilihan teks yang nanti akan kita lihat adalah juga yang berkaitan dengan ini. Ya, jadi mengapa kita belajar perjanjian lama, walaupun ini adalah yang lama, boleh dikatakan begitu, nanti kita bisa mendiskusikannya. Tetapi tanpa perjanjian lama, perjanjian baru itu sulit dipahami. Dan saya mau mencoba untuk memahami perjanjian baru, menolong memahami perjanjian baru dengan lebih baik, dengan mempelajari perjanjian lama. Ya, oke, baik. Isinya ini, ya, ini pengantar singkat Pentateuch, sangat singkat, nanti silahkan saja, saya tidak akan banyak ini hanya bicara mengenai istilah. Ya, istilahnya ini seperti ini. Istilahnya adalah seperti ini, tidak usah terlalu lama. Ya. Kemudian kita masuk pada nama kitab, ya ini, nama kitabnya adalah Taurat. Ya, Taurat, ini adalah definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1. Kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. 2. Hukum Nabi Musa yang dianut oleh orang Yahudi. 3. Kitab Perjanjian Lama, terutama Pentateuch, 5 buah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, ini rumusan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan rumusan ini, coba Frater, kita lihat ya, apa komentar Frater terhadap rumusan seperti ini? Apa komentar Frater terhadap rumusan yang seperti ini? Misalkan yang pertama, kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Ada komentar mengenai rumusan ini, Frater? Silakan. Silakan kalau mau menjawab. Ada komentar terhadap rumusan seperti ini? Baik, terima kasih Romo. Berkaitan dengan definisi yang pertama, kitab suci diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Menurut saya ini definisi ini hampir sama dengan konsepnya umat Muslim, karena umat Muslim mempercayai bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Sekian. Umat Muslim mempercayai bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Definisi yang pertama ini hampir sama dengan konsepnya umat Muslim. Ya, jadi setuju tidak? Tidak setuju, Rom. Tidak setuju ya, tidak setuju karena rumusan ini nampaknya dibuat berdasarkan berdasarkan pandangan konsep Muslim, saudara atau konsep Muslim mengenai kitab sucinya ya. Baik. Jadi ada masalah dengan kata diturunkan di sini, ya, diturunkan di sini, ya. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Nah ini yang tadi saya bicara mengenai Pentateuch, ya, Pentateuch. Penta itu 5, ingat Pentakosta 50 ya. Teuch itu adalah sebetulnya bukan gulungan, tetapi tempat gulungan. Jadi teukosnya itu sebetulnya ini. Ini bukan gulungannya. Gulungannya seperti ini, teukosnya itu sebetulnya tempat gulungan ini. Ada 5 gulungan, sebetulnya, atau 5 tempat gulungan itu yang dimaksud. Maka disitulah disebut menjadi Pentateuchos atau Pentateuchus. Ya, ini soal detail silahkan nanti dilihat sendiri. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Ya, hanya mau menunjukkan ini soal istilah. Ya, ini seperti ini. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang persoalan ketiga adalah sejarah penafsiran Pentateuch.
orang mengatakan, ya, orang mengatakan bahwa namanya saja Taurat Musa. Mengapa disebut Taurat Musa? Karena dianggap yang mengarang adalah Musa. Ya, di dalam beberapa teks itu ditunjukkan seperti itu. Ya. Yang mengarang adalah Musa dalam beberapa teks. Tetapi mulai abad 11, mulai ada yang mempersoalkan nama-nama ini, ya, Abraham ibn Ezra, orang Yahudi, Benedict atau Baruch Spinoza, bahkan Thomas Hobbes yang terkenal dengan Leviathan mulai mempersoalkan apakah betul Musa yang menulis seperti itu. Ya. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibn Ezra. Coba saudara-saudara frater lihat kitab Kejadian. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal 36. Kitab Kejadian pasal 36 ayat 31. Coba lihat 36 ayat 31. Sudah? Baca. Pasal 36 kitab Kejadian ayat 31. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Coba kita perhatikan sekarang, ya. Orang yang menulis ayat 31 ini, mengapa dia bisa menulis keterangan ini sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel? Kira-kira yang menulis itu tahu tidak bahwa nanti akan ada di Israel, ada raja di Israel? Gimana kalau kita membaca ayat 31 ini, kira-kira yang menulis itu tahu tidak bahwa nanti akan ada raja di Israel? Tahu. Hah? Tahu tidak? Tahu ya? Tahu. Tahu. Dia menceritakan masa lalu, ya toh, tentang tanah Edom, tetapi dia mengatakan keterangannya sebelum ada seorang raja yang memerintah tanah Israel. Kapan di Israel muncul raja? Siapa raja pertama Israel? Saul. Saul, ya. Saul adalah raja Israel. Saul itu kira-kira memerintah tahun berapa? Atau Saul dengan Musa duluan siapa? Musa, ya. Jadi amat mengherankan kalau Pentateuch ditulis oleh Musa, maka ayat ini itu pasti ditulis oleh seseorang yang jauh sesudah Musa. Mengerti yang saya maksud? Karena kalau Musa yang menulis, dia tidak tahu bahwa nanti akan ada raja di Israel. Nah, ayat seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa rupa-rupanya diragukan bahwa Musa itu yang menulis Pentateuch. Ya. Ini. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya, tidak usah terlalu lama, saya hanya memberikan arahan saja. Ya. Nah, ini ya. Dalam Ulangan 34 dikatakan bahwa Musa mati atau kematian Musa. Nah, bagaimana ini orang yang sudah mati atau bagaimana seorang bisa menceritakan kematiannya? Ya, bagaimana orang bisa menceritakan kematiannya? Nah, oleh karena itu, sekarang orang banyak meragukan apakah betul Musa adalah pengarang Pentateuch. Ya, ini diragu-ragukan sekarang. Ya, dan sekarang sebetulnya tidak banyak orang yang menerima ya, bahwa Musa yang menulis seperti itu. Dan kalau kita ingat sebetulnya Pentateuch itu dulu terbentuknya bagaimana, Brother? Masih ingat tidak?
Bagaimana terbentuknya pentateh itu? Unsur-unsur apa yang membentuk pentateh? Dalam kuliah perjanjian, pengantar perjanjian lama. Pentateh itu terdiri dari terbentuk dari apa saja? Sumber-sumber. Apa? Ada sumber-sumber ya? Sumbernya apa saja? Tradisi J. Tradisi J, apalagi? 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 P ya. JEDP. Nah, ini menunjukkan bahwa rupa-rupanya Musa itu bukan penulis Pentateh. Ya, oleh karena itu sekarang tidak banyak lagi yang mempertahankan gagasan seperti ini. Lebih banyak menerima JDEP. Dan ini mulai muncul pada zaman Wellhausen. Saya tulis di sini ya, ini teorinya Wellhausen yang kita katakan tadi. Pentateh itu terdiri dari 4 dokumen seperti ini yang baru saja saudara-saudara para frater sebutkan. Baik, ini mengingat kembali apa yang dikatakan oleh Perjanjian Lama ya. Saya tidak akan ini tahun berapa isinya apa, ciri khasnya apa seperti itu, nanti frater lihat saja. Nah, oke ya. Sesudah ini muncul lagi beberapa variasi. Orang yang namanya Hermann Gunkel ya, ini mengatakan bahwa masing-masing bagian dari kisah Pentateh itu sebetulnya aslinya adalah berasal dari sebuah konteks tertentu. Ya. Maka disebut dengan masing-masing cerita dari Pentateh itu mempunyai Sitz im Leben, mempunyai konteks hidupnya. Ya. Ada yang khas. Ada yang khas misalnya seperti itu. Ya. Silakan ya. Orang yang namanya von Rath itu mengusulkan, dia tidak setuju dengan kata Pentateh, dia memilih Hexateh. Hexa itu berapa? Kalau Pentateh itu 5, Hexateh itu berapa? Hexa itu berapa? 6. 6. Mengapa 6? Mengapa diusulkan 6? Ya. Mengapa 6? Karena kalau menurut von Rath ini, kalau hanya penta, hanya 5, itu ceritanya belum selesai. Ceritanya belum selesai. Seperti nanti kita lihat ya, cerita di seluruh Pentateh itu sebetulnya motornya satu. Yaitu kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Ya. Jadi asal usul atau kalau kita mau membaca Pentateh itu kita harus mulai dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9. Itu yang disebut dengan janji kepada Abraham. Janji kepada Abraham itu isinya apa saja? Masih ingat, Brother? Janji kepada Abraham isinya apa saja? Keturunan, berkat, tanah. Keturunan, berkat, dan tanah. Ya. Nah, kalau bicara mengenai janji, maka pasti akan bicara mengenai juga kepenuhannya. Dan kepenuhan tanah itu kita lihat bukan terdapat pada Pentateh, tetapi pada kitab Yosua. Oleh karena itu, von Rath mengatakan lebih baik kita menyebutnya sebagai Hexateh, 6. Karena di dalam kitab Yosua dipenuhi janji Allah itu. Ya. Orang lain lagi, Martin North, dia mengatakan Tetrateh. Kalau Penta 5, Hexa 6, Tetra berapa? 4. Apa yang dikurangi? Apa yang dihilangkan katanya menurut Martin North ini? Ulangan. Kenapa dikurangi? Kenapa dibuang itu? Karena hanya sekedar mengulang. Ya, sekedar mengulang itu judulnya ulangan ya, sekedar mengulang. Tetapi ini adalah waktu itu kita bicarakan, kitab ulangan bukan bagian dari Pentateh karena apa?
Karena menurut Martinot itu, kitab ulangan adalah pengantar bagi apa yang disebut dengan kitab sejarah. Kitab sejarah apa? Masih ingat apa yang disebut kitab sejarah apa yang panjang itu? Ya, kitab sejarah Deuteronomistik. Ya, ini. Nah, ini sejarah penafsiran Pentateuch ya. Sekarang muncul sebuah kecenderungan yang bagi saya menjadi lebih penting dan lebih menarik ya. Ini urusan JEDP, ini ya urusan JEDP, urusan Pentateuch, Pentateuch ini udahlah biarkan saja. Kita sekarang masuk kepada soal ini, metode sinkronis. JEDP dan lain-lain, Martin Noth, von Rath, Hermann Gunkel, itu semua adalah pendekatan diakronis. Dari teks mundur untuk mencari melihat evolusi teks. Ya. Ada pendekatan lain, pendekatan sinkronis yang membaca teks apa adanya dalam bentuk yang kita miliki sekarang. Kita tidak pikir sumbernya, pengarangnya dari mana asal-usulnya, tetapi teks yang sekarang bicara apa. Seperti itu. Nah, ini yang akan kita buat. Ya, ini yang akan kita buat sebetulnya. Ya, ini yang akan kita buat. Nah, pendekatan sinkronik. Frater silahkan memperhatikan skema ini. Ini adalah skema ya untuk membaca Pentateuch dari awal sampai akhir. Ya. Ini adalah Pentateuch, membaca Pentateuch dari awal sampai akhir. Ya. Silahkan ini dihafal atau diingat ini persoalan ini. Ya, ini kalau Frater mengingat dan menghafal ini, itu tahu ceritanya mengapa seluruh Pentateuch itu disusun seperti itu. Ya, saya ambil contoh tadi. Coba dibaca sekali lagi kembali kepada pasal 12. Coba lihat Kejadian 12 ayat 19, tadi kita sudah lihat janji Allah itu, ini janji Allah adalah tentang keturunan, tentang tanah, dan tentang berkat. Ya, ini. Tanah mana yang yang dijanjikan itu tanah yang mana? Tanah yang mana, Frater, yang yang dijanjikan itu? Tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Tanah ya, tanah terjanji itu yang dimaksud adalah tanah Kanaan. Ini sekarang kita lihat janji pertama soal keturunan. Janji keturunan nanti dipenuhi siapa yang menjadi pemenuhan janji mengenai anak ini, janji keturunan. Janji keturunan terpenuhi atau tidak? Penuhi. Dalam diri Ishak. Ya, oke. Ini janji Allah yang satu, keturunan terpenuhi dalam Ishak. Nah, janji tanah ini bagaimana mau dipenuhi? Ya, kita lihat sekarang. Ini adalah zaman Abraham, zaman Bapak bangsa. Kejadian 12 sampai 50 adalah Bapak bangsa. Bapak bangsa itu siapa saja? Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekarang coba lihat Kejadian pasal 46. Judulnya apa? Kejadian pasal 46. Judulnya apa? Ada, Frater? Yakub pindah ke Mesir.
Yakub pindah ke Mesir. Apa artinya kalau Yakub pindah ke Mesir itu? Meninggalkan tanah Meninggalkan tanah Kanaan. terjanji, ya toh? Tanah yang janjikan adalah Kanaan, tetapi dia ternyata malah pergi ke Mesir. Maka coba lihat pada bagian akhir kitab Kejadian itu. Kejadian 50, silahkan dilihat. Pada ayat 24, tolong dibaca. Kejadian 50 ayat 24. Tolong dibacakan. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, dan negeri yang telah dijanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, di situ ya dikatakan ya, ini mereka di Mesir, dan Mesir itu bukan tanah terjanji. Maka supaya janji Allah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel bisa dipenuhi, maka orang Israel itu harus dibawa keluar dari Mesir. Sampai. Ya, nah ini yang kita lihat di sini ini. Sebetulnya Kejadian 12:50 itu ada janji, tetapi kemudian diakhiri dengan kisah bangsa Israel berangkat ke Mesir malahan karena mencari makan. Ya. Oleh karena itu pada akhir kitab Kejadian tadi dikatakan Tuhan akan membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Kapan Tuhan melaksanakan itu, membawa keluar Israel dari tanah Mesir? Kapan? Kapan? Keluaran. Ini di sini ya. Di sini ini. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa melihat kitab Keluaran ya. Di sini ini ada siapa penguasa Israel, silahkan dibaca saja. Saya tidak akan sekali lagi tidak akan menerangkan, silahkan dibaca. Tetapi saya hanya mau menunjukkan poin-poin ini, ya, bahwa Keluaran 1:5-15 ini ada pertarungan antara Firaun dan Musa sebetulnya. Dan itu sebetulnya antara Firaun dengan Yahweh. Siapa sebetulnya yang menguasai Israel? Firaun atau Yahweh? Nah, di situ ada pertarungan, ya, dan akhirnya yang menang adalah Yahweh. Yahweh memiliki Israel, Yahweh membebaskan Israel, maka Yahweh juga berhak mengatur Israel. Bagaimana Israel mesti hidup di sini nih, perjanjian ini. Ya. Nah, ini semua gambaran ini sebetulnya merupakan suatu cerminan dalam perjanjian lama, ya, juga dalam budaya-budaya Timur Tengah kuno. Seorang dewa itu mempunyai bangsa atau umatnya. Dan kemudian dewa itu akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Di sini dikatakan Yahweh meminta supaya Israel membuat kemah suci. Maksudnya supaya apa? Supaya Israel tinggal di kemah suci. Supaya Yahweh tinggal bersama-sama dengan Israel. Maka coba lihat kitab Keluaran bab 40. Bagian akhir. Keluaran pasal 40 coba dibaca. Musa mendirikan kemah suci. Ayat 34. Bagian terakhir, ayat 34. Bab 40 ayat 34. Awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kitab suci, kemah suci. Artinya apa? Artinya itu adalah hadir. Tuhan hadir di dalam kemah suci. Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ya. Akibatnya apa? Coba Imamat bab 1 ayat 1. Tuhan dari mana itu? Imamat bab 1 ayat 1. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari mana? Dari kemah pertemuan. Dari kemah pertemuan. Ya. Dari kemah pertemuan. Tuhan Yahweh tidak lagi berkeliaran di Gunung Sinai, tapi tinggal di kemah pertemuan bersama dengan bangsa Israel. Ini namanya Immanuel, Allah yang menyertai kita di sini.
Nah, kemudian kita bisa melanjutkan, Allah yang menyertai Israel itu nanti akan berjalan bersama-sama memasuki tanah terjanji. Seperti itu. Ya. Nah, kitab bilangan disusun seperti ini, nanti silahkan dilihat. Kitab ulangan itu akan, tadi sudah dikatakan kitab merupakan ulangan, ya, dan menceritakan bahwa pada akhir kitab ulangan ternyata bangsa Israel masih di Moab. Tetapi kita bisa melihat dari kitab Kejadian 12 sampai dengan ulangan bab 34, itu sebuah perjalanan untuk memenuhi tanah terjanji. Apakah sampai akhir Pentateuch itu sudah terlaksana? Masih belum terlaksana. Ya, terlaksananya nanti di dalam kitab Yosua yang akan kita pelajari pada bagian kedua perkuliahan ini. Nah, Frater, ini adalah skema, sekali lagi, dari yang kita mau bicarakan untuk pertemuan ini yang ada di dalam diktat, ada di dalam catatan, ya, 4 poin ada di sini. Ini pengantar belajar perjanjian lama, mengantar singkat mengenai Pentateuch, sejarah penafsiran, dan pendekatan sinkronik Pentateuch yang tadi itu. Ya, ini tema-tema yang untuk kita yang dibicarakan untuk pertemuan pertama hari ini. Apakah ada pertanyaan, Peter? Saya persilahkan sekarang. Saya persilahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan, tunjuk jari saja. Siapa bertanya? Ada? Siapa? Selamat pagi, Romo. Ya. Saya mau bertanya tentang yang mengenai Herman Gunkel. Ya. Mengatakan bahwa dia memiliki pemikiran bahwa penulisan itu tergantung dari konteks hidupnya, artinya memiliki kekhasan masing-masing. Betul. Nah, yang maksudnya itu seperti apa, Romo? Kekhasannya bagaimana? Begini, yang dikatakan oleh Herman Gunkel, yaitu Herman Gunkel mencoba meneliti teks-teks Alkitab itu, teks-teks Perjanjian Lama, dan menentukan bagian-bagian tertentu, kisah-kisah tertentu itu berasal dari sebuah konteks tertentu. Ya, saya ambil contoh misalkan, kita ambil misalnya Kejadian pasal 18. Coba kita lihat pasal Kejadian pasal 18. Ya. Kejadian pasal 18 mengenai janji, Allah mengulangi janji kepada anak laki-laki, kepada Abraham, itu ya. Itu menurut Gunkel, teks seperti ini adalah atau berasal dari sebuah konteks tertentu. Misalkan boleh dikatakan gambarannya adalah seperti yang selalu kita bicarakan, ini pembicaraan antara bangsa-bangsa. Jadi ketika kita malam hari setelah beristirahat sambil makan apa itu? Ingat susu unta itu ya, dan kurma bakar, nah itulah macam begitu. Ceritakan itu seperti itu. Ya, ini macam begitu. Keluaran pasal 15, coba lihat Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15. Judulnya apa Keluaran pasal 15? Nyanyian Musa dan Israel. Nyanyian Musa dan Israel. Nah, kalau kita bicara mengenai nyanyian seperti ini, nyanyian, ini kira-kira konteksnya dari mana? Di mana dipakai nyanyian? Di mana kita biasa menyanyi? Di mana kita bisa menggunakan nyanyian biasanya? Pada waktu apa? Pesta, ibadat. Ibadat. Ya. Gunkel mengatakan, Keluaran 15 ini konteks aslinya adalah ibadat. Maka ada nyanyian di situ. Nah, seperti itu yang dimaksud, Dokter. Ya, jadi menurut Gunkel, bagian-bagian tertentu dari Alkitab itu mempunyai konteks aslinya masing-masing. Itu yang disebut dengan Sitz im Leben-nya. Apakah menangkap, Dokter? Menjawab pertanyaan?
Jelas, Romo. Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan. Kalau ada pertanyaan lain. Kalau mau menulis di dalam itu juga bisa, ya, menulis di dalam forum chat ini juga saya persilahkan, tidak apa-apa, bisa saja. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Romo, yang tiga pendapat ini, tiga orang yang menanggapi tentang pemberitahuan ini, apakah gereja itu mengakuinya atau menerima pendapat mereka atau belum? Tiga pendapat yang mana, Brother? Yang tiga orang yang tadi. Oh, itu. Ya. Gereja tidak menentukan seperti itu. Ya, di dalam kalau kita pernah belajar, sebetulnya gereja itu tidak memberikan sebuah arahan yang jelas mengenai bagaimana ditafsirkan. Itu macam-macam, terserah saja. Yang penting adalah bahwa penafsiran itu selalu dalam koridor ajaran gereja. Penafsiran Katolik tidak mengambil apa yang dikatakan oleh Martin Knott, Von Rad, dan Herman Gunkel itu hanya pendapat saja. Mau diikuti boleh, tidak diikuti juga tidak apa-apa. Ya. Saya tidak akan mengikuti itu karena saya lebih mengikuti apa yang tadi saya coba jelaskan, pendekatan sinkronik seperti itu. Begitu, brother? Ya, silakan. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Nah, ini sebetulnya hanya semacam apa ya? Semacam tuntunan untuk mempelajari apa yang sudah saya berikan sebetulnya di dalam teks itu. Ya. Nah, jadi pengandaiannya adalah bahwa saudara-saudara kalian semua sudah membaca, lalu bisa mengikuti dan melihat poin-poin yang diperlukan di sana. Oleh karena itu saya tidak menceritakan secara detail, saya andaikan Frater sudah melihat seperti itu. Silakan, Frater. Misalkan seandainya Romo ditanya, penulis Pentateuk itu Musa atau siapa? Sungguh kamu Musa atau bukan? Menurut Frater bagaimana? Menurut Frater bagaimana? Kalau dari yang penjelasan Romo berikan tadi, bukan Musa. Ya. Saya kira akan sulit kalau kita menjawab Musa yang menulis, karena ada beberapa banyak keberatan, ya, ada banyak keberatan seperti itu. Ya. Walaupun memang mungkin sekarang masih ada yang mengatakan demi gampangnya, ya sudah ini ikut hukum Musa atau Taurat Musa begitu saja. Tetapi kita mesti paham di balik semua itu, nampaknya tidak mudah untuk menerima kalau memang Musa adalah penulis Pentateuk yang sesungguhnya. Kita bisa bicara mengenai Taurat Musa, hukum Musa, oke. Tetapi kita sadar bahwa ini bukan berarti Musa yang menulis sendiri. Seperti itu. Ya. Pertanyaan lain, silahkan, Frater. Apakah ada pertanyaan, teman-teman yang lain? Yo, silakan. Silakan. Menurut Martin Knott itu dia beranggapan bahwa keempat kitab pertama, yaitu Kejadian sampai Bilangan, itu tidak memiliki jejak-jejak kitab teks Deuteronomis. Nah, itu kenapa? Lalu menurut Martin Knott sendiri, jejak-jejak apa yang harus ada sehingga teks empat teks pertama itu bisa disebutkan sebagai teks Deuteronomis, gitu. Ya, baik. Ini Frater sebetulnya bisa melihat bagian kuliah kita pengantar perjanjian lama, ya, yang berbicara mengenai
kisah sejarah deuteronomistis, di mana kisah sejarah deuteronomistis itu ditulis dengan kitab ulangan sebagai pengantarnya. Maka mengapa ada ulangan-ulangan? Karena di dalam kitab ulangan itu sebetulnya diambil dari berbagai macam informasi yang terdapat dalam kitab bilangan kalau diperhatikan. Coba saja lihat ulangan 1-4 itu. Coba lihat ulangan 1-4 dan akan ditemukan di situ bagaimana sebetulnya banyak rujukan ke kitab bilangan. Ya. Ulangan 1-4 itu mempunyai banyak rujukan di dalam kitab bilangan. Coba lihat, mulai dari awal itu. Di bawah itu catatan kakinya rujukannya kitab bilangan semua. Itu mengulang cerita yang di sana. Ya. Oleh karena itu, Not berpendapat bahwa apa yang terdapat di dalam kitab ulangan itu sebetulnya terpisah dengan apa yang terdapat dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Kitab ulangan adalah tradisi deuteronomis, dan ini Not menganggap tidak ada di dalam bagian-bagian yang awal. Gitu, brother. Maka dia mengatakan bukan penta tetapi tetra. Seperti itu. Tapi sekali lagi ini pendapat yang mengatakan seperti itu, dan kita tidak perlu mengikutinya, dan saya tadi mengatakan tidak usahlah terlalu ikut seperti itu. Bukan itu maksud kita. Ya? Lain lain. Papringan, bagaimana papringan? Jelas? Hah? Ya, Romo. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Dari sister, saya akan bertanya, Romo. Yo, silakan. Tadi kan dikatakan bilang kitab Pentateuk itu dikatakan bukan Nabi Musa yang menulis. Jadi yang saya mau tanyakan, coba dari sekian banyak contoh itu, coba Romo memberikan satu contoh di dalam kitab suci yang bisa pasti begitu, yang supaya kita semua bisa lihat bahwa itu memang kitab Pentateuk itu tidak ditulis oleh Musa, karena banyak contoh di dalam situ. Jadi coba berikan satu supaya kita bisa memastikan bahwa itu bukan ditulis oleh Musa. Baik. Sekian dan terima kasih. Baik, kita lihat satu ya. Tadi saya sudah sebut, tapi mari kita lihat satu. Coba kita lihat perhatian ulangan 34. Ulangan 34. Judulnya apa, Brother? Kematian Musa. Kematian Musa. Bagaimana orang sudah mati bisa menulis itu? Ya, bagaimana orang mati bisa menulis? Lalu misalkan ini, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Bagaimana Musa bisa menulis seperti itu? Ini satu contoh. Tadi yang saya lihat, saya tunjukkan satu contoh yang lain. Kejadian pasal 36 ayat 31 tadi itu. 36, 31. Tadi sudah dibaca toh. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Itu teks itu pengandaiannya yang menulis itu pasti orang yang pada generasi berikutnya, tidak mungkin Musa. Karena apa? Karena tahu bahwa akan ada di raja di kalangan Israel. Begitu, brother. Ada beberapa catatan saya kira di dalam diktat saya, catatan saya itu yang. Romo, selamat pagi Romo. Dari Papringan. Silakan. Saya mau bertanya begini Romo. Kami mau bertanya begini. Jika tradisi kitab Torah itu bukan ditulis oleh Musa. Ya. Ya. Lalu maksudnya kan sekarang mulai abad 11 bahwa banyak orang yang mulai meragukan itu. Ya. Lalu bagaimana tanggapan orang Yahudi sendiri? Kan dalam bayangan mereka kan bahwa itu kan diturunkan Allah melalui Musa. Lalu tanggapan masyarakat Yahudi sendiri bagaimana, Romo? Terima kasih. Abraham ibn Ezra itu orang Yahudi.
dia sendiri yang meragukan bahwa ini tidak mungkin ditulis oleh Musa. Jadi pemikiran kritis orang-orang itu, ya pemikiran kritis, lama-lama berkembang seperti itu. Sampai sekarang masih ada yang masih mempertahankan, masih ada, tetapi juga orang makin lama makin berkembang ada hal seperti itu. Ya. Jadi tidak ada, tetap bagaimanapun juga ada yang pandangan yang mempertahankan, ya mempertahankan seperti itu, tetapi ada yang berkembang seperti itu. Ini yang saya maksudkan. Ya. Nah, kita tidak usah terlalu banyak mempersoalkan masalah ini, karena yang penting sebetulnya bukan itu. Yang penting itu isi dari kitab suci itu bisa berfungsi apa untuk sekarang. Jangan sampai kita sibuk mengenai siapa yang mengarang dan macam-macam, malah isinya malah tidak. Ingat ya, kalau kita bicara mengenai cerita yang saya pakai, ya cerita kancil mencuri ketimun. Pernah dengar itu? Belum. Pernah tahu ya, saya tidak akan cerita itu, tapi saya mengatakan kita tahu cerita itu, kita bisa mengambil pesan moralnya dan tidak harus tahu siapa yang mengarang dan seterusnya. Nonton wayang juga begitu, ya. Nonton wayang kita bisa mengambil pesan moral tanpa tahu ini siapa yang ngarang, semacam. Ini makanya. Ya, ini pendekatan inilah yang bagi saya nanti kalau frater menghendaki menggali lebih lanjut bisa saja, itu bisa saja. Diskusi panjang lebar bisa saja. Begitu, Frater ya? Ada yang lain? Terima kasih, Romo. Ya. Mau tanya, Romo? Ya. Melki mau? Ya. Mau tanya, ini kan kita sedang mempelajari pendekatan kitab suci dari unsur pendekatan sinkronis. Nah, saya mau tanya, apakah di dalam pendekatan ini ada kelebihan atau kekurangannya ya, Mo? Terima kasih, Mo. Ya, kelebihannya adalah orang bisa membaca begitu saja tanpa harus tahu. Orang sederhana bisa membaca tanpa harus tahu, tanpa harus bingung mengenai misalkan tradisi Yahweh, tradisi Deuteronomis, Elohis, dan macam-macam. Baca saja itu. Seperti baru saja saya katakan, seperti orang membaca kancil mencuri ketimun, dan dia bisa merenungkan dan bisa mengembangkan hidupnya dari situ. Sederhana saja. Ya. Tentu ini kalau mau mengambil kuliah yang diakronis, bisa saja. Tidak ada masalah. Oke? Masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada. Ya, dari CSR, Romo, saya mau tanya, kalau begitu yang kitab Pentateuch itu ditulis oleh satu pengarang atau dari beberapa pengarang? Dari maunya supaya kita bisa mengetahui, jangan sampai di luar orang tanya kita bisa jawab sedikit, Romo. Ya. Kalian bisa jawab banyak, tidak sedikit itu, weh. Nah, coba lihat saja kalau kita melihat. Kalau ini sudah saya ceritakan berulang kali, masih ulang-ulang tanya saja. Kalau kemarin waktu kita belajar pengantar perjanjian lama, kita tahu bahwa Pentateuch itu, sebentar ya, saya ulang lagi ya, saya tunjukkan ya. Ini nah ini, kalau kita melihat kembali ini, kita tahu bahwa sebetulnya Pentateuch itu tidak ditulis oleh Musa. Ada terlalu banyak tangan di situ yang membuat sulit untuk mengatakan bahwa Musa. Siapanya kita tidak bisa lagi mengatakan karena sudah merupakan gabungan dari berbagai macam sumber. Ya, ditambah dari sini, ditambah di sini, cerita ini, cerita itu, dan seterusnya. Ingat, kita itu selalu berbicara mengenai pada waktu sore hari ada cerita-cerita yang menggembirakan, membanggakan, begitu. Itu tidak dikarang oleh Musa, tetapi pengalaman bangsa Israel, pengalaman orang-orang awal itu, ya, yang berkumpul pada masa sore hari sambil makan susu, minum susu unta dan makan kurma goreng macam begitu, ya. Nah, ini kan bukan ditulis oleh Musa, tapi pengalaman bangsa Israel. Pengalaman bangsa Israel kuno seperti itu yang kemudian dituliskan. Ya. Begitu, Brother. Gimana Brother percaya secara ini? Oke?
Masih ada pertanyaan, Protor? Baik ya, saya kira kita untuk hari ini kita berhenti di sini. Untuk minggu depan, saya sudah menyediakan 2 bahan. Ya, ada 2 bahan di dalam LMS. Yang pertama adalah diktat saya. Ya, diktat saya sebentar, bisa saya lihat sebentar ya. Ada diktat saya di yang judulnya Taurat kedua gitu ya, itu adalah catatan saya. Dan satu lagi itu adalah artikel yang ditulis oleh baik ini. Silahkan dilihat nanti seperti ini. Ada satu artikel seperti ini, silahkan nanti dibaca. Ya, untuk minggu depan kita akan, jadi pertama ini, yang kedua adalah catatan dosen, ya. Nanti akan saya lengkapi juga dengan video untuk menjelaskan, ya, seperti ini. Nah, ini nanti mohon diperhatikan, dibaca, dan minggu depan kita akan berdiskusi mengenai hal ini. Ya, jelas berarti? Jelas berarti? Apakah jelas tugasnya? Jelas, Romo. Jelas ya? Jelas, mantap. Makasih, Romo. Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Saya mohon untuk kita menutup dengan doa. Saya persilahkan. Siapa? Angin Mamili, tolong menutup dengan doa lagi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami, terutama dalam proses pembelajaran kami pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat tersimpan baik dalam hati dan pikiran kami, dan semoga berguna bagi masa depan kami. Dan pada kesempatan ini, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, agar apapun yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk semuanya. Ya, sampai jumpa. Baik. Terima kasih, Mo. Baik. Yuk, Terima kasih. baik. Yo, selesai.